Hari ini aku mau nemenin ponakan jajan es krim, tapi cuma 100 lira maksimumnya. 100 lira itu sekitar 40.000 guys. Sambil kita jajan es krim, yuk kita sambil curcol lagi. Jadi kalian tuh ya kalau punya teman atau keluarga belum nikah, umur sudah matang, itu jadi kejar-kejar untuk cepat nikah ya guys ya. Nanti yang ada mereka malah apes kayak mbak-mbak yang satu ini. Sebut saja mbak ini namanya Mbak Bunga. Karena terus-terusan dikecewakan oleh pria lokal, si Bunga ini akhirnya mencoba peruntungannya di dating app guys. Akhirnya dia kenalan sama cowok-cowok, intinya mah ada salah satu cowok yang ngajakin serius. Dia itu bule dari Inggris, ngakunya namanya John. Si bule ini ngakunya kerja di perusahaan listrik, dia menyebutkan sebuah perusahaan di Inggris. Sebenarnya Mbak Bunga ini udah sempat googling guys tentang namanya si John ini, tentang nama perusahaannya gitu. Memang ada gitu, ada terutama nama perusahaannya itu ada gitu. Akhirnya ya Mbak Bunga ini percaya-percaya aja gitu kan. Seminggu mereka saling WA-an, mereka juga kirim foto, bukan foto yang aneh-aneh ya guys ya. Nah tapi anehnya si John ini kalau diajak video call nggak pernah mau gitu. Alasannya lagi kerja lah, alasannya jaringannya jelek lah kalau di luar kayak gitu-gitu. Nah sampai pada akhirnya si John ini bilang ingin datang ke Indonesia untuk langsung menikahi si Mbak Bunga. Karena dia bilang dia sudah ingin segera menikah dan tidak ingin buang-buang waktu lagi. By the way si John ini umurnya sama dengan Mbak Bunga saat itu ya guys ya, sekitar 35-an. Nah di situ Mbak Bunga senang banget mendengar pujaan hatinya ini mau datang ke Indonesia gitu. Si Jun ini mengirimkan screenshot berupa itinerary perjalanannya gitu. Tapi di situ Mbak Bunga curiga, loh kok kamu landingnya di Denpasar, sedangkan aku udah bilang kan aku di Jakarta. Nah di situ Jun berdalih bahwa dia minta bantuan travel agent untuk membookingkan tiket pesawatnya. Lagi-lagi sebenarnya Mbak Bunga ini curiga guys. By the way Mbak Bunga ini dia seorang pekerja kantoran ya guys. Jadi untuk masalah pertiketan itu dia sudah cukup paham gitu. Karena di situ isinya cuma screenshot aja. Akhirnya Mbak Bunga ini menanyakan untuk e-tiketnya ke si John ini gitu. Tapi alasannya lagi e-tiketnya akan dikirimkan ke emailnya dia nanti malam. Akhirnya mereka lanjut komunikasi seperti biasa sampai pada tanggalnya si John ini harus terbang ke Indonesia ya kan. Nah pada saat itu John mengirimkan foto kalau dia sudah ada di kayak gate gitu loh guys, kayak bandara gitu. Sebenarnya tidak ditunjukkan foto nama bandaranya itu sendiri, nggak ada gitu. Tapi entah kenapa di sini Mbak Bunga ini percaya-percaya saja karena mungkin sudah ngebet pengen nikah, pengen dinikahi sama calon suaminya ini gitu kan. Karena si calonnya ini dia bilang begitu sampai di Indonesia dia akan langsung menikahi si perempuan ini, si Mbak Bunga ini guys. Meskipun baru nikah siri dulu gitu, nanti lanjut proses dokumennya, dia bilang seperti itu. Lanjut setelah terakhir si Mas Bule ini ngirim foto, komunikasi mereka terputus karena kan di pesawat tidak bisa menggunakan handphone ya guys ya. Berjam-jam kemudian, tepatnya sekitar jam 12-an waktu Indonesia, yang mana seharusnya si Mas Bule ini sudah landing di Denpasar ya guys ya, karena flight lanjutannya dia ke Jakarta itu sekitar jam 2-an. Tiba-tiba si Mbak Bunga ini dapat WA guys. Di situ diinformasikan bahwa penumpang atas nama John bla 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 ini ditahan di imigrasi karena kedapatan dapat membawa uang tunai yang besar banget, kurang lebihnya itu kalau dirupiahkan 500 juta rupiah. Mendengar kabar itu tentunya Mbak Bunga kaget banget guys. Dia shock, bingung harus bagaimana karena tidak pernah berpengalaman dengan keimigrasian kayak gini. Dan salahnya lagi Mbak Bunga ini nggak berani untuk cerita ke teman guys. Dia merasa malu kalau misalnya dia ini main dating apps gitu. Yang mana saat itu tuh mungkin untuk beberapa orang nyari pacar dari dating apps itu masih kategori tabu gitu loh guys. Akhirnya dia simpan sendiri, dia mencoba mencari solusi sendiri. Nah terus tiba-tiba ada telepon masuk guys dari nomor yang tidak dikenal. Dia ngakunya dari imigrasi Denpasar dan bilang bahwa calon suaminya ini lagi di kantor imigrasi harus membayar sejumlah ya semacam pajak kayak gitu guys, karena kedapatan membawa uang tunai sebanyak itu, dan pajaknya itu sebesar 7.500.000 rupiah dan harus ditransfer ke rekening tertentu. Mendengar kata-kata calon suami ini, Mbak Bunga merasa senang banget guys karena dia merasa yakin akan dinikahi sama si Mas Bule ini gitu. Dan si Mas Bule pun sempat mengirim WhatsApp, katanya dia tidak tahu lagi nomor Indonesia mana yang bisa dihubungi selain calon istrinya itu, yaitu Mbak Bunga. Makanya dia memberikan nomor yang Mbak Bunga kepada petugas imigrasi untuk meminta bantuan membayarkan sejumlah biaya admin tersebut guys, atau pajak tersebut. Nomor rekening tujuan transfer dikirim by WA oleh petugas imigrasi. Di situ Mbak Bunga sempat melihat namanya itu nama orang Indonesia guys. Depannya itu insinyur bla 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 bla. Dan di situ sekali lagi Mbak Bunga tidak menaruh curiga sedikit pun, karena lagi-lagi si pihak imigrasi itu telepon. Dia menegaskan bahwa harus segera dibayarkan agar si calon suaminya ini bisa ngejar flight jam 2 ke Jakarta. Tanpa mencoba cross-check ke imigrasi yang di Denpasar, atau setidaknya bertanya ke temannya apakah hal ini betul adanya, saat itu Mbak Bunga hanya kalut, hanya berpikir bahwa dia harus segera menerbangkan si John ini ke Jakarta. Dalam pikiran Bunga, dia hanya berpikir ingin segera bertemu dengan si John ini dan agar si John ini bisa segera terbang ke Jakarta.
Setelah ditransfer 7,5 juta itu guys, ternyata pihak imigrasi itu telepon lagi ke Bunga. Dia bilang ada kesalahan hitung, jadi pajak yang sebenarnya yaitu 9 juta sekian. Intinya Bunga ini diharuskan transfer lagi sejumlah 2,4 juta. Di situ Bunga sudah mulai kalut guys, tapi sama sekali belum menaruh curiga. Apalagi si Johnnya ini terus-terusan kirim WA guys, agar si Bunga ini segera membayarkan uangnya itu. Katanya si John, ayolah sayang kamu bayarkan saja, udah biayanya itu nanti aku ganti kalau aku bisa keluar dari sini. Aku ingin segera bertemu denganmu dan aku ingin segera kita menikah. Di sini Bunga bukannya nggak mencoba untuk menelpon si John ini ya guys ya, dia pun sudah berkali-kali telepon, tapi si John ini selalu menolak. Dia bilang di petugas imigrasi melarang dia untuk menerima telepon gitu. Padahal si Bunga udah bilang aja saya calon istrimu, dan mencoba untuk bernegosiasi dengan petugas imigrasi karena sama orang Indonesia mungkin saja diberikan keringanan. Tapi si John ini terus-terus menghalangi guys. Nah di sini Bunga ini sudah mulai menaruh curiga gitu. Akhirnya Bunga memberanikan diri untuk bercerita ke temannya guys, dan benar aja temannya itu bilang, Bunga kamu itu kena scam. Udah gak usah diladenin lagi itu teleponnya dia, WA-nya dia, orang imigrasi gadungan itu. Gak usah ditransfer lagi duitnya. Kalau kamu gak percaya, ayo kita telepon imigrasi Denpasar. Akhirnya Bunga mencoba untuk telepon ke imigrasi Denpasar itu guys. Ternyata nyambung guys, ternyata bener bisa diangkat sama customer service-nya itu, atau petugas apanya lah itu ya. Lalu di situ Bunga menanyakan apa betul ada bule Inggris yang ditahan di sana gitu, di kantor imigrasi karena kedapatan bawa uang banyak. Nah, di situ petugasnya bilang tidak ada sama sekali. Di situ Bunga masih belum percaya guys. Terus Bunga minta si petugasnya itu ngecek sekali lagi penumpang atas nama John ini dengan nomor flight ini. Dan dicek di manifest penumpang itu tidak ada nama itu sama sekali guys. Di situ Bunga berasa lemes-lemesnya guys. Sadar udah ketipu, dia langsung blok-blokin nomor imigrasi gadungan itu guys, karena dia terus-terusan menelpon untuk si Bunga ini transfer kekurangannya lagi gitu. Sementara si bule gadungan itu yang entah siapa sebenarnya, karena di video call pun gak bisa, dia masih tetap merengek-rengek untuk segera minta dikeluarkan dari kantor imigrasi itu guys. Di situ Bunga sudah benar-benar sadar kalau dirinya udah ketipu, jadi dia biarin aja tuh, dia cuekin aja tuh si bulenya itu guys. Dia diemin sampai lama-lama, malam kemudian si bule itu masih aja nge-WA si Bunga ini guys. Si bulenya itu bisa-bisanya dia nyalahin si Bunganya ini guys. Dia nge-WA gini, gara-gara kamu gak bayar pajak jadinya aku dideportasi, aku balik lagi ke negaraku, padahal aku benar-benar ingin menikah denganmu. Halah pret, kali ini Bunga benar-benar tidak tergiur lagi guys. Malam itu dihabiskannya Bunga dengan meratapi kebodohannya guys. Duit 7 juta melayang percuma, dia cuma bisa makan Indomie di rumah. Jadi guys, lain kali kalau ada teman kalian yang masih jomblo padahal umur sudah matang, gak usah ditekan-tekan untuk segera nikah ya guys ya. Takutnya teman kalian itu malah jadi kepikiran dan salah jalan ya guys ya. Lebih baik disupport aja, karena menikah itu bukan akhir kehidupan, tapi malah memulai kehidupan yang baru ya guys ya. Atau kalaupun kalian ada yang lagi main dating apps, pokoknya hati-hati selalu ya guys ya. Selalu cek-recek sana sini pokoknya. Ya udah guys, segitu aja dulu ceritanya. Jangan lupa di subscribe. Thank you yang udah subscribe. Stay tune terus untuk dengar ceritaku selanjutnya. Jangan lupa di share juga, barangkali teman kalian ada yang sedang mengalami. Terima kasih.